Jumpa lagi bersama saya Arkadet. Kali ini saya ditemani oleh teman yang baru lagi bersama saya Bibin. Dan kali ini saya berada di rumahnya Bibin untuk mengetahui hobinya dia. Yang bisa kita lihat di belakang ini nih, ada akuarium beserta ikan-ikan dan juga ada sesuatu yang menarik yang bakal dijelaskan oleh Bibin. Ini apa ya Bin ya sebenarnya? Ini terumbu karang jenis zoanthids atau karang lunak, dan ini termasuk yang non-CITES atau tidak dilindungi oleh negara-negara di dunia. Dan di sini saya membudidayakan juga, di mana warna-warnanya sangat unik. Begitu. Kalau fungsinya dari ini bisa disebut peliharaan nggak ya? Ya, ini bisa termasuk peliharaan karena sebenarnya hewan yang berfotosintesis. Jadi perawatannya berbeda dengan merawat ikan yang ada di dalam ini, apa mirip dia? Berbeda. Kalau terumbu zoanthids ini lebih suka cahaya dan dia tidak terlalu sensitif dengan keadaan air. Kalau makannya dia bagaimana? Karena biasanya kan ini tempat bersembunyi hewan-hewan kecil kan, seperti ikan-ikan ini dia bersembunyi di terumbu karang ini. Nah sekarang kalau kita pelihara nih, kasih makannya gimana deh? Kalau untuk kasih makan sendiri itu sebenarnya terumbu ini tidak ribet, karena kita cuma bisa cukup kasih makan seminggu sekali aja, dan makanannya itu berupa pelet yang lembut. Nanti kita kasih air, kita taruh di gelas, kasih air sedikit, lalu kita kasih makan menggunakan pipet. Kalau yang melihara terumbu karang seperti ini udah banyak belum sih kalau di Indonesia? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Namun akhir-akhir ini kan peraturannya semakin ketat bahwa penjualan dilarang, digalakkan, sehingga kita hanya menjadi hobi aja. Oh gitu, karena peraturan dari Bu Susi mungkin ya? Iya. Oh begitu. Dan kalau saya ingin tahu nih, ini kan jarang banget saya ada teman yang memelihara terumbu karang. Iya. Itu bagaimana kalau untuk mendapatkannya? Kalau mendapatkannya sebenarnya kadang-kadang di pameran juga banyak yang menjual atau lewat internet. Dan ini sebenarnya tidak semua terumbu karang itu sulit dibudidayakan. Karena seperti yang ada di belakang saya ini, hampir setiap bulan bisa tumbuh 2 kali lipat dari awal saya menanamnya. Untuk cara budidaya sendiri, ya biasanya mencetak dari resin untuk sebagai batu transplantasinya, dan memotong terumbu itu untuk dilekatkan ke plak tersebut. Dan kemudian dia akan berkembang lagi. Ya, dia akan membentuk tunas. Ini kalau hobi seperti ini bisa dibilang hobi yang cukup rumit ya kelihatannya. Ini pasti membutuhkan banyak biaya ya dan waktu juga. Kalau untuk waktu sebenarnya tidak, karena kita menggunakan timer, jadi lampu udah otomatis mati dan hidup. Lalu juga untuk pompa sendiri juga bisa disetting untuk dibesar kecilkan. Mungkin saya membutuhkan waktu 3 hari sekali untuk menengok akuarium saya. Jadi tinggal didiemin aja, dia otomatis mungkin ya? Iya, udah otomatis. Tergantung hobi itu sendiri. Dia mau beli alat yang otomatis atau yang tidak. Oh, jadi semakin high tech mungkin itu akan lebih memakan banyak biaya ya? Iya, tapi juga memudahkan. Jadi itu cocok untuk kamu yang sibuk. Mungkin ini bakal jadi hobi yang saya nggak tahu juga sih, karena hobi-hobi melihara ikan aja sepertinya masih sedikit, apalagi ini yang lebih unik lagi itu terumbu karang. Bagaimana prospeknya kalau ke depan? Sebenarnya terumbu karang itu prospeknya bagus, dan Indonesia sendiri itu merupakan negara dengan jumlah eksportir terbesar terumbu karang. Namun akhir-akhir ini marak kerusakan terumbu karang itu juga menjadi tantangan baru untuk hobis. Bukan hanya untuk mengambil dari alam, tapi harus membudidayakannya dan menghasilkan terumbu karang dari hasil budidaya akuarium, bukan mengulang kembali untuk mengambil dari alam. Oh begitu ya. Berarti kalau ini diekspor itu kebanyakan hasil alam, tapi juga ada yang transplantasi juga. Itu untuk dijual secara ilegal atau emang resmi kalau yang diekspor itu? Yang diekspor itu sebelumnya legal, tapi setelah ada keputusan Bu Menteri sekarang jadi ilegal, jadi udah dilarang sekarang. Jadi karena ada peraturan menteri yang baru ini, mungkin kalau mau mulai hobinya bakal agak susah ya, kalau nggak punya kenalan yang antusias dengan terumbu karang seperti ini. Ya, sebenarnya peraturan yang khususnya itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena terumbu karang sendiri
ada berbagai jenis dan ada berbagai macam berdasarkan kurun waktu beranaknya. Jadi nggak semua terumbu karang itu tumbuhnya lama, tapi banyak juga yang cepat. Jadi ada yang SPS dan LPS. Untuk SPS itu yang ngeruncing seperti Acropora seperti itu. Kalau yang LPS itu yang bertubuh lunak, dan biasanya kalau terumbu itu mati ditandai dengan menghilangnya terumbu itu, tidak meninggalkan bangkai. Itu LPS yang mudah untuk dibudidayakan. Karena saya sebagai orang awam selalu pikir jika terumbu karang itu hanya tumbuh berapa senti dalam 1 tahun. Ya. Makanya seperti ini kan ternyata ada jenis-jenis yang berbeda lagi. Itu saya juga kurang paham karena ilmu yang saya dapat ya mungkin hanya sedikit ya tentang terumbu karang. Dan kalau mau mengetahui lebih jauh tentang ini paling gampang di internet ya. Iya. Untuk saat ini, saya orang awam seperti saya mau tahu ini terumbu karang apa sih maksudnya? Bukan terumbu karang yang hanya tumbuh berapa senti tiap tahun, tapi ada yang cepat kan tadi katanya juga. Iya. Kalau teman-teman tertarik, mungkin bisa juga buka kayak website di luar kayak Reef to Reef, Reef 2 Reef, atau juga bisa Reef Aquaria. Di situ teman bisa mengeksplor banyak informasi tentang terumbu karang. Karena memang di sana itu digalakkan bahwa terumbu karang harus dibudidaya dan itu ada legalitasnya jelas. Sedangkan di Indonesia ini masih peraturannya belum jelas. Yang bisa dibudidayakan diberhentikan karena dianggap tetap dilindungi, diperlakukan sama seperti yang sulit dibudidayakan. Seharusnya mungkin ke depannya sarannya kepada Ibu Susi mungkin harus dibagi-bagi nih untuk yang mudah dibudidayakan atau tidak. Iya, sepertinya edukasi tentang terumbu karang ini harus diperjelas dan harus bagaimana harus disebarkan karena Indonesia kan negara maritim. Ya. Tentunya terumbu karang itu sangat kaya sekali, akan tetapi info dan pendidikan tentang terumbu karang itu sendiri sangat minim. Mungkin memang pemerintah harus menggerakkan bagaimana caranya berpartisipasi lebih lanjut tentang perkenalan terumbu karang kepada masyarakat awam, khususnya seperti saya ini kan. Kalau seperti Bibin kan dia memang udah getol jadi hobi, jadi dia mempelajarinya. Bahkan websitenya tadi semua website luar ya, Bina? Iya. Dalam negeri sendiri bagaimana? Dalam negeri udah ada Indofish Club, tapi saya lebih mudah memahami website luar karena di sana lebih ada kalau di luar negeri itu dibarengi dengan penelitian sehingga mudah bagi saya untuk membuktikan apakah setiap argumen teman-teman hobi itu ada buktinya atau enggak. Jadi saya juga membaca website lokal, tapi saya lebih sering membaca website luar. Oh begitu toh. Kalau misalnya ada yang tertarik nih, Bin, paling mudah itu lewat apa medianya? Facebook kah atau Instagram atau forum? Bisa Instagram saya itu ada di Zoanatic, ZOANATIC. Oke, nanti saya cantumkan saja ya di bawah ya jika kalian tertarik. Terus ada yang ini sampaikan lagi, Bin? Kalau untuk budidayanya saya udah sempat post di Instagram saya, mungkin teman-teman ada yang ingin lihat. Dan ada koleksi-koleksi saya. Ya lumayan, ini hobi yang menghibur di samping saya sekolah atau kuliah dengan disertasi yang sulit. Tapi saya juga bisa mempunyai hobi ini. Jadi kalau buat yang sibuk dan punya hobi yang baru, mungkin ini salah satu alternatif ya. Iya. Karena tadi kan bisa di-set otomatis tuh. Iya. Di samping saya punya tesis, karena saya juga baru lulus S2. Ini bagian dari hiburan saya. Hiburan anak S2 ya. Saya tidak bisa kemana-mana, tapi saya ingin punya hiburan. Ya ini jalan keluar saya. Mungkin berawal dari garap tesis ya. Kemudian muncullah ini akuarium laut. Akuarium laut, dan memang susah-susah gampang pasti ya kalau di awal ya. Sebenarnya akuarium laut relatif mudah, tapi cuma kita harus berpikir logis dulu karena semuanya membutuhkan waktu. Rata-rata orang tahu akuarium laut itu angka, biasanya akuarium, air, dan batu. Iya. Padahal kenyataannya kita harus membentuk ekosistem. Jadi akuarium dulu, lalu kita kasih pasir, kasih batu, lalu di bawah ini kita bisa lihat ada rumah bakteri. Itu harus dijalankan, namanya prosesnya cycling, dimana nanti bakteri-bakteri akan mulai berkembang biak dulu. Bin, kalau untuk membangun akuarium ini bagaimana ya tahapannya?
Jadi yang kita ketahui bahwa akuarium laut ini tidak hanya membeli akuarium, mengisi pasir, batu, lalu air dan ikan langsung masuk. Tidak seperti itu. Yang benar itu kita harus membeli akuarium, air, pasir, lalu rumah bakteri juga. Jadi kita harus butuh 2 akuarium sebenarnya. Itu bisa filter di belakang, tapi akan lebih baik bila akuarium rumah bakteri ada di bawah. Jadi kita bisa memaksimalkan rumah bakterinya lebih luas. Semakin rumah bakteri luas, otomatis airnya akan semakin bagus. Jadi fungsi dari skimmer ini perlu banget ya? Ya, skimmer itu jadi ada perbedaan dimana rumah bakteri dan makroalga seperti ini itu menyaring zat-zat yang buruk, itu yang buruk saja, tapi itu butuh waktu lama. Sedangkan skimmer itu menyaring yang baik dan yang buruk, tapi dalam waktu cepat. Jadi untuk skimmer itu logikanya yang baik dan buruk dibuang, maka kita hanya memberi yang baik, otomatis nanti yang tertinggal di akuarium tinggal yang baik. Oh gitu. Iya. Dan kalau biaya pembuatan akuarium seperti itu nyambung ini deh, itu rinciannya berapa ya kalau boleh tahu? Kalau ini kayak lampu DIY biasanya harganya 1,5 juta. Kalau lampu pabrik segini sekitar 6 jutaan. Untuk akuarium dan ini, akuarium atas dan bawah ini habis 1,5 juta. Untuk skimmer ini nanti opsional. Kalau mau pakai ini sekitar 5 juta. Kalau nggak pakai nggak apa-apa, tapi konsekuensinya makroalganya harus banyak dan kita nggak bisa merawat acropora jenis-jenis SPS. Oke. Jadi untuk terumbu muda masih oke, nggak pakai skimmer angka. Tapi kalau untuk terumbu yang sulit, sebaiknya harus pakai skimmer. Nah, kalau bicara tentang terumbu yang sulit, ada saran nggak untuk bagi yang baru mau mulai nih, terumbu yang mudah itu seperti apa ya? Jadi untuk hobis angka, kita harus tahu bahwa kalau di main terumbu karang itu ada 3 cahaya, itu ada low, mid, dan high. Begitu juga dengan wave maker, itu ombaknya. Di sini saya nggak nyalain ya. Jadi itu nanti juga low, mid, dan high. Kita harus memikirkan tentang itu. Nah, ngomong-ngomong untuk yang paling mudah, saya sarankan bagi pemula itu untuk merawat zoa, karena dia tiap bulannya bisa beranak banyak. Yang dibutuhkan hanyalah cahaya dan salinitas. Dan ombaknya dia nggak usah pakai ya? Ombaknya bisa pakai, kalau nggak pakai ukuran pumpanya harus besar. Tapi dia itu paling mudah karena tidak perlu adanya, tidak menyengat. Oh, ada yang menyengat juga? Iya, terumbu tadi yang menyengat, nanti tentakel yang memanjang. Tapi untuk zoa ini mudah. Oh, dan zoa itu ada di belakang kita? Iya. Dan cenderung tidak sensitif dengan air. Jadi untuk jenis kayak yang bertulang, acropora itu biasanya butuh yang air yang fosfat nitratnya rendah. Tapi kalau untuk zoa ini masih mau beradaptasi dengan fosfat nitrat tinggi, dia masih terus berkembang biak. Nah itu saya sarankan. Yang paling diperhatikan untuk terumbu itu biasanya cahayanya harus sampai ke dasar. Sampai ke dianya ya? Ya. Yang kedua, mungkin teman-teman bisa mencoba yang melambai-melambai seperti ini atau jamur, ini juga sama mudahnya. Tapi ini sedikit menyengat, jadi teman-teman jangan lupa angka bahwa harus menjaga jarak antara terumbu yang menyengat dengan yang tidak menyengat. Dia menyengat seperti listrik gitu. Jadi dia akan membakar, dia kalau menempel di terumbu lain yang lebih lemah itu akan menghitam. Oh, gosong? Iya, gosong. Oke. Tapi dia kelihatan baik-baik aja ya? Iya, karena ini saya jauhin, karena ini saya cuma, yang penting bagi saya untuk mengejar pertumbuhannya aja. Sedangkan untuk tank display saya sudah saya pindahkan di rumah teman. Oke. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan hobi zoonatik ini ya, itu bisa menghubungi akunnya Bibin, nanti saya cantumkan di bawah, bisa langsung ke sana. Dan seperti saran saya dan yang harus kalian inilah, harus kalian camkan, ini kan termasuk biota laut ya, biota laut, dan kita selalu mengkonsumsi sampah plastik. Jadi jangan lupa, jika kalian punya sampah plastik, jangan dibuang sembarangan, dimasukkan dulu ke kantong, dan nanti kalau ada tempatnya baru dibuang ke tempatnya, yaitu tempat sampah. Apa susahnya sih bahwa plastik kecil itu dimasukin ke kantong dalam jangka waktu yang nggak lama? Nah, Bibin ada lagi yang mau ditambahkan? Ya mungkin untuk sampah plastik ini berpengaruh banget untuk kehidupan biota kita ya. Karena sebenarnya ada banyak faktor mengapa terumbu itu jadi langka.
selain pemburuan liar, konsumsi untuk dekorasi seperti ini, ada yang lebih besar alasannya, yaitu limbah plastik. Jadi polusi itu sebenarnya mematikan aktivasi dan bibit-bibit terumbu karang. Selain itu masih ditambah global warming. Paling nggak kita dari personal kita pribadi, selain kita sebagai hobi membudidayakan untuk kepentingan kita, sehingga kita tidak mengambil lagi dari alam yang sudah kita punya, kita juga bisa mengurangi sampah-sampah yang kita buang. Nah, kita membawa pulang kembali. Plastik, pokoknya jangan buang sampah plastik sembarangan, karena itu benar dampaknya luar biasa besarnya ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Goodbye.